Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidina Belja Andera. Saya dari Universitas Terbuka. Saya prodi dari PGSD dengan nomor NIM 8602664558. Di sini saya ingin menganalisis kasus dan strategi pembelajaran di SD dengan baik. Yang pertama adalah tujuan pendidikan di SD. Tujuan fundamental pendidikan di sekolah dasar atau SD adalah untuk meletakkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Hal ini mencakup perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang, dapat membentuk individu yang utuh dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Kaitan dengan situasi ini, Andi memang cerdas secara akademik, tetapi perilakunya justru menghambat pencapaian tujuan efektif dan sosialnya. Sedangkan Bella, dia tertinggal dalam aspek akademik dasarnya, membaca atau berhitung. Tetapi Bella lebih unggul dalam aspek psikomotorik dan kreativitasnya. Keduanya merupakan suatu tantangan karena pendidikan di SD bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Andi lebih kuat di bidang kognitif tetapi lemah di bidang efektif atau sosialnya. Sedangkan Bella kuat di bidang psikomotorik atau kreativitasnya, tetapi lemah di bidang kognitif dasar. Kedua, bakat sebagai potensi. Konsep bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Bakat adalah suatu kemampuan ilmiah atau potensi bawaan seseorang dalam bidang tertentu. Konsep atau kata kuncinya, bakat bukanlah suatu yang statis, melainkan potensi yang harus ditemukan, diasah, dan dikembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan dukungan lingkungan seperti sekolah dan lingkungan keluarga. Strategi meyakinkan orang tua Bella. Menggunakan bukti nyata seperti memberi portofolio karya gambar Bella yang sangat detail dan kreatif kepada orang tuanya sebagai bukti yang konkret. Contoh yang kedua, menggeser perspektif. Bella belum menonjol dalam kecerdasan linguistiknya atau logis matematisnya, tetapi Bella memiliki kecerdasan spesial atau visual yang sangat tinggi yang sama berharganya. Contoh konkret integrasi bakat Bella dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Aktivitasnya, setelah mempelajari tentang simbol dan peta atau denah, Bella diberikan tugas untuk menggambar denah rumah atau kelasnya sendiri dengan detail dan lengkap dan kreatif. Cara bekerjanya, Bella akan menuangkan suatu pemahamannya tentang arah mata, angin, skala, dan simbol-simbol ke dalam gambar denah yang estetis. Manfaatnya dapat mengembangkan potensi bakat. Bella dapat mengapresiasikan dan mengasah bakat menggambarnya atau mendukung akademik aktivitas yang tidak langsung melatih pemahaman konsep spesial, logika, dan kemampuan mengikuti instruksi dalam pembelajaran PS. Pentingnya disiplin. Pentingnya disiplin bagi anak usia SD. Disiplin pada anak usia SD bukan sekedar soal kepatuhan
pada suatu aturan, tetapi merupakan fondasi karakter dan proses belajar yang efektif. Disiplin dapat mengajarkan anak tentang tanggung jawab atau menyelesaikan tugas tepat waktu dalam bentuk tanggung jawab terhadap kewajibannya. Bisa juga dengan kemandirian, belajar mengatur waktu dan usahanya sendiri tanpa selalu tergantung pada pengawasan eksternal. Analisis perilaku Andi dan dampak jangka panjang. Perilaku Andi adalah masalah tentang disiplin yang serius, meskipun ia terbilang sangat cerdas. Kecerdasan berlawanan dengan karakter. Kecerdasan akademik tanpa disiplin akan sulit diwujudkan menjadi presentasi dan konsisten dan berkualitas. Kebiasaan buruk juga seperti kebiasaan menunda-nunda dan mudah bosan akan terbawa hingga dewasa, menghambatnya dalam menyelesaikan suatu proyek atau tugas yang kompleks dan membutuhkan ketekunan. Motif intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaan motif intrinsik dan ekstrinsik adalah motif intrinsik atau bela, dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri karena aktivitas tersebut dirasakan menyenangkan, menantang, atau memuaskan secara pribadi. Sedangkan motif ekstrinsik atau Andi, dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari faktor eksternal seperti suatu hadiah, pujian, dan hukuman. Keunggulan motivasi intrinsik untuk jangka panjang, pertama, keberlanjutan. Anak itu tidak akan tergantung pada imbalan eksternal yang bisa habis atau kehilangan daya tariknya. Kualitas belajar yang lebih baik. Siswa tersebut termotivasi secara intrinsik dan cenderung lebih dalam memproses informasi, lebih kreatif, dan lebih gigih dalam menghadapi tantangannya. Strategi untuk menggeser motivasi Andi. Yang pertama, menciptakan tantangan yang game-like dan bermakna. Daripada menjanjikan suatu hadiah, Andi akan tetapi dapat mendesain tugas matematika atau sains menjadi sebuah misi atau teka-teki yang harus dipecahkan. Baik, yang kedua, memberikan otonomi dan menghubungkan dengan minatnya. Andi akan diberi pilihan dalam bagaimana ia ingin menyelesaikan tugas atau topik apa yang ia ingin pelajari lebih dalam terkait dengan materinya. Dengan memberikan kendali, Andi akan merasa memiliki proses belajarnya yang merupakan elemen kunci motivasi intrinsiknya. Sekian hasil dari analisis saya tentang kasus dan strategi pembelajaran di SD. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.